Hai, Salam. Jumpa lagi saudaraku kita dalam program Word from Heaven dari Diaspora City Center. Kali ini saya ingin berbagi mengenai komitmen untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ketika kita bicara komitmen dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu tindakan tertentu. Komitmen itu adalah suatu tindakan tertentu. Dan komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kita kepada orang lain atau kepada hal tertentu, tapi bisa juga kepada suatu tindakan tertentu. Nah, di dalam komitmen ini kita melakukan apa yang sudah kita putuskan itu dengan sukarela, dengan tanpa ada paksaan atau dorongan atau suruhan dari hal-hal atau orang lain atau apapun itu. Nah, ketika kita bicara komitmen, ketika Bapak Ibu mengatakan bahwa saya adalah pengikut Yesus Kristus, saya adalah orang Kristen, saya adalah orang percaya, berarti di situ ada unsur komitmen yang kita buat untuk menuruti, melakukan segala perintah, perkataan, ajaran dari Tuhan Yesus. Karena orang Kristen adalah pengikut-pengikut Kristus. Ketika kita bicara pengikut Kristus, kita bicara orang yang melakukan tindakan-tindakan segala sesuatu yang Kristus katakan. Misalnya di dalam Markus pasal 16 ayat 15 Tuhan Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Nah, pergi memberitakan Injil sebenarnya menjadi wujud atau bentuk sebuah gereja yang hidup. Karena dari keempat Injil, perintah untuk memberitakan kabar baik ini dicatat. Kita bisa temukan di dalam Matius pasal 28 misalnya. Ayat 19 Tuhan Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, ketika Tuhan mengatakan pergilah, beritakanlah kabar baik, jadikanlah semua bangsa muridku, di sini kita akan melakukan pergi memberitakan Injil menjadi suatu kesukaan atau kegembiraan bagi kita, tanpa merasa bahwa ini sebuah amanah, tanpa merasa bahwa ini sebuah perintah, tanpa merasa bahwa ini sebuah suruhan, tapi memang sebuah kerinduan atau keinginan kita. Pada tahun 1988, ketika pertama kali awal-awal saya bertobat menjadi orang Kristen, di dalam hati saya ada sebuah dorongan, ada sebuah keinginan, ada sebuah kerinduan, ada sebuah kemauan tanpa dorongan siapapun, tapi ini memang timbul atau muncul dari dalam hati saya untuk pergi memberitakan apa yang saya alami, keselamatan yang saya terima yang ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun saya harus dikejar-kejar orang satu pasar, ini peristiwanya di sekitaran Blok M. Saya memberitakan kabar baik karena di sana ada banyak orang Padang. Saya rindu ada banyak orang Padang mendengarkan berita ini. Tapi karena memang ya orang awam baru pertama bertobat, apinya menggebu-gebu, jadi memberitakan Injilnya kasar dan tanda kutip kurang ajar. Ya tentu membuat orang banyak marah. Tapi itu tidak membuat saya jerah, itu tidak membuat saya takut, itu tidak membuat saya gentar, tapi saya menjadi bersemangat dan akhirnya memutuskan diri untuk belajar, sekolah diperlengkapi di dalam sebuah seminari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, komitmen inilah yang harus menjadi dorongan kita untuk menuruti semua perkataan-perkataan dan ajaran dari Tuhan Yesus. Komitmen inilah yang seharusnya menggerakkan gereja, memberi kehidupan di dalam gereja untuk pergi memberitakan Injil. Karena pemberitaan Injil, menyampaikan kabar baik adalah bahan bakar bagi gereja untuk bergerak, untuk tumbuh, untuk berkembang secara sehat. Pemberitaan Injil inilah yang membuat gereja hidup, Bapak Ibu. Tiang dari kehidupan gereja itu adalah pemberitaan Injil. Nah, harusnya orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja, mereka memang sudah punya komitmen untuk pergi memberitakan Injil. Saudara dan saya terikat untuk melakukan ini. Kecuali saudara menjadi orang percayanya hanya asal-asalan saja, ikut-ikutan saja, tanpa tahu apa yang saudara lakukan gitu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata
pergilah beritakanlah kabar baik, beritakanlah Injil kepada semua. Apa salahnya pergi memberitakan kabar baik? Apa salahnya memberitakan apa yang saudara alami bersama-sama, apa yang saudara nikmati, apa yang saudara rasakan kepada orang lain, menceritakan hal itu. Oleh karena itu, pergilah saudaraku, beritakanlah kabar baik. Biarkanlah setiap orang yang saudara kenal mendengar keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga semakin banyak orang yang bisa menikmati pengampunan yang dari Tuhan, pengampunan yang sejati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, komitmen adalah sebuah keputusan yang kita buat, merupakan bentuk dari dedikasi kita atau kewajiban kita yang mengikat kita. Tapi ikatan ini bukan ikatan dipaksa, bukan ikatan diperintahkan dan lain sebagainya, tapi benar-benar ikatan yang kita buat sendiri. 2008 saya memutuskan diri, membuat keputusan untuk tidak makan daging, tidak makan ayam. Saya bukan vegetarian, tapi saya memutuskan diri untuk tidak makan daging dan ayam. Ini sebuah komitmen. Saya lakukan, bukan ada yang memaksa, bukan ada yang mengancam, bukan ada yang mendorong, bukan juga karena sakit penyakit. Tapi karena saya mengingini begini, saya nggak mau makan daging lagi, saya nggak mau makan ayam lagi. Jadi saya melakukan itu, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau mengatakan engkau adalah orang Kristen, ketika engkau mengatakan engkau adalah orang percaya, maka engkau akan memiliki kesukaan untuk pergi memberitakan Injil. Karena ini komitmen yang memang harusnya timbul dari hati kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diingatkan kembali. Harusnya ketika kami memutuskan diri untuk percaya kepadamu, kami sudah terikat, ada komitmen di dalam diri kami untuk menuruti perintah-perintahmu, melakukan apa yang kau perintahkan dan menuruti ajaran-ajaranmu. Tolong kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang memiliki komitmen yang baik dan benar. Terima kasih untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau merasa diberkati oleh renungan video ini, bagikanlah, sebarkan, sehingga ada banyak orang yang diberkati. Ada banyak orang yang mendengar dan merasakan dan mengalami keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.